Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Sabahul khair, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa belajar dengan baik, dan juga mudah-mudahan ilmu kita yang kita dapat ini bisa manfaat kepada kita semua. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini bertemu lagi dengan Pak Sofirin, yaitu dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Kali ini Pak Sofirin akan menjelaskan tentang hukum bacaan huruf ro. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mempelajari tentang Quran Hadis, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dalam pembelajaran nanti selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca doa sebelum pembelajaran seperti biasa. Wahid isnani salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Pak Sofirin menjelaskan tentang bacaan huruf ro, perlu diketahui bahwa anak-anakku sekalian, di dalam membaca Al-Quran kita harus selalu memperhatikan tentang bacaan tajwidnya. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu untuk mempelajari membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena apa, Pak? Karena apa anak-anakku sekalian? Ketika kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan sebaliknya, jikalau kita membaca Al-Quran tidak memperhatikan bacaan tajwidnya, maka kita bisa berdosa. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, ilmu tajwid ini penting sekali untuk kita pelajari, karena ini adalah tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baiklah anak-anakku sekalian, perlu diketahui mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu kifayah. Sedangkan mempraktekkan di dalam membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain atau wajib ain. Sehingga kalian semua jikalau membaca Al-Quran harus mempelajari ilmu tajwid atau menggunakan ilmu tajwid. Karena jikalau kita membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, maka bacaan Al-Quran kita akan banyak yang salah. Baiklah anak-anakku sekalian, langsung saja Pak Sofirin akan menjelaskan tentang huruf ro. Huruf ro yaitu ada 3 bacaan. Yang pertama adalah tafkhim, yang kedua tarkik, dan yang ketiga adalah jawazul wajhain. Apa arti dari tafkhim itu anak-anak? Tafkhim artinya adalah membaca huruf ro dengan tebal, istilahnya mencucu. Nah, jadi jikalau kita membaca Al-Quran huruf ro, yang nanti akan saya jelaskan, Pak Sofirin jelaskan bagaimana membaca tafkhim, bagaimana cara membaca tarkik ataupun jawazul wajhain. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita mempelajari huruf ro yang dibaca tebal atau tafkhim. Yang pertama yaitu
jikalau ada huruf ro itu berharokat fathah. Pak Sofir ulangi, jikalau ada huruf ro yang berharokat fathah, maka huruf ro yang berharokat fathah itu adalah cara membacanya dengan tafkhim atau tebal. Contoh, wam ro'atuhu, wam ro'atuhu, ro di situ dibaca tebal atau tafkhim. Yang kedua, anak-anakku sekalian, yaitu huruf ro yang berharokat dhammah. Huruf ro yang berharokat dhammah ini juga dibaca tafkhim atau tebal. Contoh, warusulihi, warusulihi, jadi mulutnya agak mencocong ya. Warusulihi, seperti itu. Itu cara membaca ro yang tafkhim. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, jika ada ro yang mati atau sukun, sebelum ro itu berharokat fathah. Pak Sofirin ulangi, jika ada huruf ro yang mati atau sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Contoh, wa arsala, wa arsala, nah, seperti itu. Jadi jika ada huruf ro yang mati atau sukun, sebelumnya berharokat fathah. Yang keempat, anak-anakku sekalian, ro dibaca tebal atau tafkhim jikalau ada huruf ro yang sukun atau mati sebelumnya berharokat dhammah. Pak Sofirin ulangi, jika ada huruf ro yang sukun atau mati sebelumnya ada harokat dhammah. Contoh, wal mursala, wal mursala, seperti itu. Jadi ro dibaca tebal karena ro mati sebelum ro itu ada harokat dhammah. Anak-anakku sekalian, yang kedua yaitu kita mempelajari tentang hukum bacaan ro dengan tarkik. Tarkik itu tipis. Jadi ro yang dibaca tarkik atau tipis itu, yang pertama, jikalau huruf ro itu berharokat kasroh. Pak Sofirin ulangi, jika ada huruf ro yang berharokat kasroh, maka cara membacanya yaitu dengan tarkik atau tipis. Contoh, waktu risinin, waktu risinin. Jadi roknya dibaca tipis atau dengan meringis istilahnya nggih. Jadi waktu risinin tipis. Nggak boleh waktu ri, nggak boleh. Jadi harus waktu risinin, seperti itu. Jadi perlu diingat anak-anakku sekalian, jika ada huruf ro berharokat kasro, maka bacaannya harus tarkik atau tipis. Yang kedua, ro dibaca tarkik atau tipis, yaitu jika ada huruf ro yang mati atau sukun sebelumnya berharokat kasro. Pak Sofirin ulangi, jika ada huruf ro yang mati atau sukun sebelumnya ada harokat kasroh, maka cara membacanya harus tarkik atau tipis. Contoh, wafir auna, wafir auna. Jadi harus tarkik, harus dengan meringis. Wafir auna, seperti itu. Gak boleh sampean bacanya wafir auna, malah sulit juga. Kalau dengan tipis kan enak, wafir auna. Nah, oleh sebab itu anak-anakku sekalian perlu diketahui bahwa jika kalian semua menemui di dalam Al-Quran ada huruf ro
berharokat atau huruf ro yang mati sebelumnya berharokat kasro, maka cara membacanya harus dibaca dengan tipis atau tarkik. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, huruf ro dibaca tarkik atau tipis jikalau ada huruf ro mati karena diwakofkan. Wakof itu berhenti. Jika berhenti sebelum wakof itu berharokat kasro. Pak Sofrin ulangi. Jika ada huruf ro ya, yang diwakofkan sebelum wakof itu berharokat kasro, maka cara membacanya ro itu dengan tarkik atau tipis. Contoh, yauma tubla sarair, lo irnya tipis, ro-nya tetap tebal karena ro berharokat, ro yang pertama itu berharokat fathah. Yauma tubla sarair, irnya tipis. Ro yang pertama tebal karena berharokat fathah. Ro yang kedua itu dibaca tarkik atau tipis karena ro-nya itu diwakofkan dan sebelum ro wakof itu ada harokat kasroh. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu kita mempelajari tentang jawazul wajhain. Apa itu jawazul wajhain? Yaitu huruf ro boleh dibaca tafkhim atau tarkik, boleh dibaca tebal atau tipis. Ya. Contoh, ada firkin, ada firkin. Bacaan firkin itu boleh dibaca tebal, firkin atau firkin. Kenapa? Karena huruf ro mati sebelumnya berharokat kasro, maka boleh dibaca tarkik. Tapi boleh juga dibaca tafkhim. Karena apa? Karena setelah ro mati itu ada huruf isti'la. Nah, ini yang penting ya. Sampean perhatikan. Huruf isti'la. Contohnya qaf. Itu termasuk huruf isti'la. Huruf yang besar istilahnya. Yang tebal sehingga boleh ro itu ada wajhain. Ada dua tata cara membacanya. Yaitu boleh tafkhim dan boleh tarkik. Anak-anakku sekalian, itulah penjelasan dari Pak Sofirin tentang hukum bacaan huruf ro, yaitu ada 3. Yang pertama adalah tafkhim atau tebal, yang kedua adalah tarkik atau tipis, dan yang ketiga ada jawazul wajhain atau ada 2 cara membacanya, yaitu boleh tafkhim dan boleh tarkik. Baiklah anak-anakku sekalian, cukup sekian pembelajaran dari Pak Sofirin. Mudah-mudahan ilmu kita yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah anak sekalian, yang terakhir Pak Sofirin memberikan tugas buat kalian semua belajar di rumah, yaitu yang pertama, carilah 5 contoh bacaan ro yang tafkhim dalam Al-Quran. Dan yang kedua adalah carilah 5 contoh bacaan ro yang tarkik di dalam Al-Quran. Itu tugas dari Pak Sofirin. Tolong kalian kerjakan di rumah dengan baik dan juga jangan lupa dikirim kepada Pak Sofirin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran Pak Sofirin akhiri, pesan dari Pak Sofirin, tetap jaga kesehatan kalian di rumah. Jika keluar jangan lupa memakai masker. Dan juga
yang paling akhir dari Pak Sofirin. Ingat, belajar Quran hadis dengan Pak Sofirin, Quran hadis terasa lebih mudah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.